Selanjutnya poin U, saya akan menggunakan PowerPoint sedikit. Ya, di poin U yaitu Seizorai no Senjo atau pembersihan di line produksi. Di sini ada kata-kata barunya yaitu kufu, yang artinya skema yang tadi ya. Mungkin pernah keluar tapi mungkin agak jarang gitu. Skema, kufu itu skema, terus nozomashi diharapkan. Nah, di sini yang di poin U, onaji line de seizo suru hoka no seizo ga alergi shokuhin o fukumu genzairyo no baai wa senjo no tettei ni yori alergi shokuhin o fukumu genzairyo ga nokoranai you ni shimasu ya. Artinya sendiri sudah saya tulis di sini, jika memproduksi produk lain di jalur yang sama dengan produk yang mengandung alergen, bersihkan dengan benar-benar dari bahan baku yang mengandung alergen sampai tidak tersisa seperti itu. Jadi maksudnya itu, jika kita memproduksi dua produk di satu line gitu kan, satu line produksi, misalkan yang pertama itu kita memproduk kacang almond, ya. Terus yang kedua kita memproduksi bahan baku yang tidak mengandung alergen, yang aman. Kan kalau kacang almond kan beralergen ya, sedangkan satu lagi tidak beralergen. Nah, kalau misalkan kita memproduksi kacang almond duluan, usahakan setelah kita selesai memproduksi kacang almond itu, kita bersihkan benar-benar sampai tidak tersisa gitu. Jadi tidak tercampur satu sama lainnya dengan produk yang akan kita produksi di setelah kacang almond, maksudnya seperti itu. Ya, terus selanjutnya ada tokutei genzairyo o fukumu seishin o seizo suru baai wa. Jika kita memproduksi makanan yang mengandung bahan baku khusus ya, bahan baku khusus. Ichi nichi no owari suru nado kufu suru koto ga nozomashi desu. Jadi diharapkan untuk memproduksinya di penghujung hari ya. Maksudnya di sini ada tokutei genzairyo ya, yang tadi yang kata 7 suru itu, 7 jenis yang alergennya itu kuat ya. Jika kita memproduksi produk yang mengandung alergen kuat itu, diharapkan untuk kita memproduksinya itu di penghujung hari ya. Selanjutnya di poin E, sonota cui jiko atau hal-hal yang diperhatikan lainnya. Kita lihat ada takutei genzairyo wa hoka no genzairyo nado no ue ni kasanete okanai koto. Udah pasti ya, ada di sini takutei genzairyo wa yang bahan baku yang khusus itu jangan sampai ditindih, jangan sampai diletakkan ditumpuk di atas hoka no genzairyo, di atas bahan baku lainnya seperti itu. Selanjutnya ada kaifuzumi no mono wa nakami ga koborete konyuu suru kanousei ga aru node toku ni cui suru koto. Ya. Jadi dikarenakan di sini ada kaifuzumi ya, kaifuzumi segelnya sudah terbuka. Jadi kalau misalkan di shokuin kojo itu, di kojo makanan itu sengaja tidak disegel. Dikarenakan itu akunnya itu nantinya untuk dicampur lagi dengan produk lainnya gitu. Jadi diambil lagi. Nah, jadi artinya itu kaifuzumi no mono wa nakami ga koborete konyuu suru kanousei ga aru node. Jadi dikarenakan ada kemungkinan terjadinya kontaminasi dikarenakan kebocoran isi harus diperhatikan. Toku ni cui suru koto, harus diperhatikan si kaifuzuminya. Jadi hako yang tidak tersegel seperti itu ya. Hai. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Yakuzai no Kanri di halaman 55. Yakuzai no Kanri itu manajemen zat kimia ya di sini. Jadi sebenarnya Yakuzai ini artinya adalah obat-obatan ya, medicine. Kalau misalkan minasang melihat di kamus, tapi untuk yang Shokuhin Inryo ini kita memakai kata-kata zat kimia. Jadi manajemen zat kimia di halaman 55. Oke. Di sini ada poin nomor 1 yaitu Yakuzai Senyo no Hokang Basho o Sukuru ya. Jadi membuat tempat penyimpanan khusus untuk zat kimia ya. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada Sagyo Genba to wa betsu no basho ni Yakuzai Senyo no Hokang Basho o Sukuru koto ga hitsuyou desu ya. Sagyo Genba itu tempat kerja ya, tempat kerja lapangan. Terus senyo itu khusus ya. Oke, hitsuyou itu penting. Jadi penting untuk membuat tempat khusus untuk menyimpan yakuzai, zat kimia yang tempatnya itu terpisah dengan sagyo genba atau tempat kerjanya gitu. Jadi terpisah tempatnya, tidak digabung tapi terpisah. Jadi kalau misalkan minasang kerjanya di pembakaran,
si Yakuzai Senyo no Hokang Basho-nya itu pasti terpisah, beda, entah itu beda gedung atau beda lantai, seperti itu. Selanjutnya di poin nomor 2 ada Sagyo genba ni wa hitsuyou na ryo dake o dashi, shiyou shinai de nokotta yakuzai ga sagyo genba ni hochi sarenai you ni shimasu, ya. Sini ada ryo, ryo itu jumlah. Terus ada hochi ya, hochi ditinggalkan. Terus ada yakuzai, yakuzai masih tadi ya zat kimia. Jadi sagyo genba ni wa hitsuyou na dake o dashi. Jadi hitsuyou na ryo dake o dashi. Jadi keluarkanlah jumlah yang diperlukan saja di tempat kerja gitu. Terus shio shinai de no kotta yakuzai ga sagyo genba ni hochi sarenai you ni shimasu. Jadi zat kimia yang tidak dipakai dan tersisa itu agar tidak ditinggalkan di tempat kerja, seperti itu. Jadi kita memakai yang diperlukan saja, seperti itu. Selanjutnya masih di halaman 55, yaitu yakuzai nyushaku daicho ni kiroku nyushaku daicho. Nah, di sini ada nyushaku daicho, yaitu catatan keluar masuk ya, catatan keluar masuk. Biasanya berbentuk buku, tapi nggak jarang juga yang hanya kertas saja, seperti itu. Terus kiroku, mencatat. Jadi artinya sendiri adalah mencatat di catatan keluar masuk yakuzai, zat kimia, seperti itu. Nah, di poin nomor 1 ada shio suru goto ni yakuzai no nyushaku daicho ni kaite kiroku suru koto ga hitsuyou desu. Di sini shio suru goto ni itu artinya setiap menggunakan. Jadi kalau diartikan secara per kalimat, penting untuk menulis dan mencatat di buku catatan keluar masuk zat kimia setiap digunakan, seperti itu ya. Selanjutnya di poin nomor 2 ada daicho ni kakareiteru zaiko no suryo to jissai no suryo ga onaji ka do ka hokang basho o shirabete kakunin suru koto mo hitsuyou desu, ya. Di sini daicho ya, buku catatan, terus ada zaiko. Zaiko itu gudang ya, gudang. Suryo itu jumlah, jissai itu yang ada fakta gitu ya, yang ada. Oke, jadi kalau misalkan diartikan secara per kalimat, yaitu penting juga untuk mengecek hokang basho, mengecek tempat penyimpanannya apakah jumlahnya sama dengan yang ada, yang benar-benar ada di zaiko, di gudang, dengan yang tercatat di daicho, di buku catatan, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya di halaman 56 ada yaoki ni yakuzai me nado o kaku. Nah, di sini ada yaoki. Yaoki itu artinya wadah. Yakuzai me, yakuzai itu zat kimia, sedangkan me itu adalah nama ya. Jadi nama zat kimia. Jadi menulis nama zat kimia di wadahnya, seperti itu. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada yakuzai no yaoki ni wa kanarazu yakuzai me shio hoho nado o kakimasu. Jadi pastikan untuk menulis cara penggunaan dan nama si zat kimia tersebut di wadah zat kimia, seperti itu ya. Selanjutnya ada yaoki ni yakuzai me no laberu o hattari yaoki no iro o yakuzai goto ni kaetari suru koto de ayamatta shio o boshi dekimasu, ya. Jadi di sini ada kata-katanya, ada hattari menempelkan label ya. Terus ada ayamatari, yaitu salah. Ayamatta shio, salah penggunaan. Jadi bisa mencegah salah penggunaan dengan cara menempelkan label nama zat kimia di wadahnya, ataupun membedakan warna wadahnya di setiap zat kimianya, seperti itu. Ya, jadi itu untuk yang bab 3. Bab 3 ya. Bab 3 memang agak sedikit bingung lagi, karena dia ada sangkut pautnya dengan bab 1. Nah, nanti untuk bab 4 itu dikarenakan banyak hal-hal yang baru, yaitu hasab ya. Kita akan mencari tahu tentang hasab, kita belajar tentang hasab. Nah, itu akan agak sedikit ribet, jadi ya, banbatai kudasai. Hai, arigatou gozaimasu. Mata ashita.